RRI Live Music. You won't see me anymore, can't love me anymore. I'm honest, baby, talk to me. Yeah, yeah. Give me a kiss for ya. Baby, grab my hand on the towel like it's outside. Yeah. Don't leave me on my own again. Whoa, whoa, whoa. Because I'm not your enemy. You can point at a girl right in front of me. Yeah, yeah. Did I just how you feeling, baby? Talk to me. Yeah. Long night with a cold rock passed out. Yeah, resting on the pain when it's saying yeah. All this cash you let me win. Lot of weight on my chest, that step me on my back. Whoa. You push me to the bed, sitting on my lap, standing for your lipstick on my neck. 7:30 for you, wake up by your side. Empty bottle flashing for the way that you smiling there. We're still smiling there. I thought we'd be in memories, but you let me dead. You keep looking for my mistake. You still love with that boy. I'm yeah. You say you love me. If you leave me like this, yeah. Don't you say you love me. If you leave me like this, yeah. Nah, you won't see me anymore. Can't love me anymore. I'm hurting so much more. Give me a kiss water for ya. Give me a kiss water for ya. Hey. Baby, help me, I'm so done. Grab my hand on the towel like a star. Yeah. Don't leave me on my own again. Whoa, whoa, whoa. Because I'm not your enemy. You get pointing and a girl right in front of me. Yeah, yeah. Then I just saw you feeling, baby, talk to me. Yeah. Don't you say you love me. If you leave me like this, yeah. Don't you say you love me. If you leave me like this, yeah, no. I'm sorry, baby. I'm sorry, baby. I'm sorry, baby, no. I'm sorry, baby. Disiarkan dari Kota Samarinda, RRI Live Music di RRI Net, tonton yang Anda dengar. Malam hari ini barengan sama aku Dito, dan tadi kita udah lihat perform yang keren banget. Tapi yang perform tadi satu, tapi belakangnya ada 2 orang nih, aku bingung. Oke, nanti kita bakalan tanya-tanya. Buat kamu juga yang pengen gabungan bisa langsung aja WhatsApp di 0812 5848 7885. The one and only ada 19 Peles, halo. Halo, Bang. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Oke, boleh perkenalkan dulu dirinya masing-masing, siapa nih namanya nih? Oke, kenalin, nama saya Fikri Putra. Biasa kalau di panggung asik panggung panggilannya Asik. Fikrai. Oke, halo Fikrai. Lanjut dari saya itu Muhammad Fariza Rahman, tapi bisa dibilang sama teman-teman dan teman stage lainnya yaitu Eza. Eza, oke. Kalau saya, nama saya Iqbal Ramadan, nama panggung EKE Balski. Oke, ya. Baski. Ada Iqbal. Agak jauh. Jauh. Ini Dilan ya ini. Dilan deh. Oh, bukan. Di versi Samarinda, tapi Versi kota tepian. versi kota tepian. Memang rada gelap kulitnya. Ini pendengar dan juga pemirsa udah cocok banget nih 3 orang. Ya mungkin kayaknya 19 Palace bisa ganti nama jadi CGR, bisa nggak ini? Ada Iqbal, Ada Kiki. ada Kiki, ada Bastian, gitu. Gitu. Oke, tapi sebelumnya nih, sebelum jauh ngomong, apa sih arti dari 19 Palace? 19 Palace nih, itu ada kaitannya sama Dewa 19 kah atau gimana? Jauh banget, beda malah. Agak jauh. Jadi 19 Palace nih sebenarnya kayak grup kolektif hip hop yang dimana kita base-nya di Samarinda, yang juga orang-orang ini sebenarnya 9 orang juga. Jadi 19 itu tidak sekedar angka, maksudnya 9 pemuda. 9 pemuda. Iya. Jadi ada 9 orang anak muda yang berkreasi, bergerak di bidang grup hip hop kolektif, yang dimana kita ini nggak cuman fokus di audio recording, tapi kadang juga kita bikin MV video recording gitu juga. Oke. Dengan satu atap Civilian Studio. Itu kan 9, kok jadinya 19 tuh gimana? Satunya nih dari mana nih?
Sebenarnya kemarin itu pas kita dibentuk ya Bang Dito itu kita rata-rata rate umurnya tuh 19. Oke, Rate ya. Baru mulainya itu Mas. Baru mulai. Ya. Jadi lebih random lagi pada saat kita mulai itu Oh iya, benar tuh. rumah yang kita Rumah yang pakai itu dibuat nomor itu. 19. Nomor 19. Nomor 19. Yang rumah kita pakai merumuskan itu. Ini menurut aku fun fact karena kalau terinspirasi dari umur 19, Dewa 19 sama. Umurnya 19, nomor 19 ST12 tuh, nomor rumahnya 12 tuh. Nomor 12 juga. Jadi gabungan ya. Nah, Beda. tadi kan 9 orang. Ini yang lainnya kemanaan ini? 9-nya itu ada yang lagi ngurusin masalah-masalah kerjaan mereka, ada yang lain juga ngurusin tentang acara-acara next kedepannya lagi, yang lain-lain. Jadi ada pembagian lah ibaratnya masalah tugas. Jadi diwakili ya. Benar. Benar banget. Benar 2 kali. Tapi honornya nggak dibagi ya. Diwakili. Gitu. Harusnya. Harusnya sebenarnya ya. Harusnya dibagi. Oke. Jadi 19 Palace ini mulai kapan sih? Udah dibentuknya itu mulai kapan? 2019. Sebelum pandemi ya berarti. Sebelum. Pada saat pandemi sebenarnya. Tapi udah kumpul-kumpul Udah kumpul-kumpulnya sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi benar. Kemudian lancarnya pas masa pandemi itu. Pandemi itu udah pada mulai saat produktif. kita work from home itu. Benar. Oke. Nah, kenapa sih kalian ini bisa membentuk 19 Palace, bisa diceritain? Tuh, asal mulanya gimana? Jadi sebenarnya kita ini salah satu dari rekrutan sebenarnya dari 19 Palace. 19 Palace itu dibentuk oleh 3 orang namanya Depa, Adnan, dan Muklis. Nah, yang punya rumah ini Muklis. Yang punya rumah. Yang punya base camp nih. Yang punya base camp. Yang punya tempat. Jadi mereka ini kan penikmat lagu hip hop yang dimana skenanya hip hop di Samarinda ini masih kurang. Benar. Dan mereka menikmati lagu-lagu hip hop yang dimana fokusnya mereka dengarnya tuh dari luar semua. Dan mereka mikir kayak ngapain kita dengar mulu gitu, kayak kenapa nggak bikin aja gitu, bikin lagu sendiri, lagu hip hop sendiri yang kita pengen mau bikin juga gitu. Jadi kita bisa nambah skena baru di Samarinda, terutama di hip hop. Oke, berarti genre dari kalian ini hip hop ya? Hip hop. Ya, modern, Hip hop. termasuk modern karena kan Modern. di Samarinda ini yang kita tahu juga ada old school kayak Samarinda dan teman-teman. Jadi kita bikin inovasi baru. Mungkin di luar Kalimantan atau di luar Kaltim banyak nih rapper-rapper modern. Kenapa sih nggak kita di Samarinda kita yang buat? Gitu. Nah, ini termasuk gagasan baru juga ya dari Betul, kalian karena benar. ngelihat ya mungkin di Samarinda belum ada, akhirnya kalian memutuskan nih. Tapi proses pembuatan lagu atau yang lain-lain ini, kalau lagu khususnya itu pakai alat-alat musik kayak band gitu juga atau enggak, emang komputer aja udah? Kalau sampel dari beat sih, instrumen kadang kita ada beberapa bikin manual, ada juga yang memang khusus kita bikin dari komputer. Contohnya kayak mungkin piano, nggak perlu harus yang spesifikasi piano yang bisa kita langsung dari sampel komputer aja. Tapi kadang kalau misalnya gitar-gitaran juga mungkin kita tag langsung. Oh, Ya, tetap ada organiknya ya? Ada, benar. Khasnya sendiri. Oke. Cuman ya itu dengan keterbatasan yang ada lah. Oke. Jadi kita memanfaatkan, kata orang kan banyak berkarya kan harus keluar modal, tapi kita memanfaatkan memang equipment yang kita punya buat jadiin itu maksimal ya. Memang dari awal ngerangkak ya mungkin alhamdulillah sekarang udah mulai enak buat produksinya sih. Betul. Wih, Benar. Keren. Oke dah, nanti bakalan aku lanjut lagi kita ngobrol-ngobrolnya. Tapi aku pengen ngeliat lagi nih perform dari kalian, dan buat kamu juga nih pendengar dan juga pemirsa, kalau pengen gabungan ataupun ngasih challenge ke 19 Palace bisa nih langsung aja gabungan lewat WA kita di 0812 5848 7885. Oke, langsung aja kita lihat 19 Palace dengan Move On. Oke, next songs Move On. Let's go. Big Cry. Ya. No, I move on and I don't think about you anymore. And I don't think my this is what's wrong. Look at me, let you go at the right time. And you know I don't love you anymore. Let's I go. woke up at 6 a.m. when I checked my girl, oh she's my friend. Whoa, that's my friend. Hey, but you made it good. My ex is good. Don't make surprise because I know everything is good. Yeah, I said I love you. Nah, I'm just kidding. You think I'm sad? I know you want me to mad. I know you want me to dead. I don't know you wanna stay or just play. Bitch, I'm not PS5. You can have fun and just play. No, I move on and I don't think about
about you anymore. And I don't think my this is what's wrong. Look at me, let you go at the right time. And you know I don't love you anymore. Put me down, tell me lies. Not right now. Baby, stay with me out when I'm gone. It's over now. Drink a lot to get all the pain. Hey. Drink a lot, can't remember your name. What? Maybe it was supposed to be this way. I just wish it's still the same. Thinking of you in my head. One more Drugs and I'll be dead. Now you come back And stab me on my back. Now your friends are fake and now I'm Stuck in this bed. Where should I go? I don't know. Oh, leave me alone. Yeah, that's what you want. Should I move on? Just gotta walk. Don't know what you want. I don't know why. So I move on, and I don't think about you anymore. And I don't think my this is what's wrong. Look at me, let you go at the right time. And you know I don't love you anymore. Moved on, and I don't think about you anymore. And I say anymore. And you know I don't love you anymore. Baik pendengar dan juga pemirsa, tadi kita udah ngeliat juga perform dari 19 PLS. Buat kamu, masih aku ingetin lagi nih, kalau pengen ngasih challenge atau pertanyaan-pertanyaan ke 19 PLS, boleh banget langsung aja gabungan lewat sosial media kita atau di WA kita di 0812 5848 7885. Oke, lanjutan lagi 19 PLS. Oke bang. Wih, Asik. lagu Move On. Move on. Terinspirasi dari siapa nih? Sebenarnya Sebutkan Fikri nih, Oh, Fikri nih, berarti Fikri. penciptanya Fikri. Kasih Iya, paham, benar, kasih penciptanya paham. Untuk awal lagu dari Move On itu dari penciptanya si Fikri mulainya. Oke. Ini teman-temannya udah senyum-senyum, berarti ada sesuatu yang disembunyikan nih kayaknya ya. ada bang, ada. Kita di sini transparansi. Oke. Transparan kita semua. Dari apa tuh, Bek? Sebenarnya lagu Move On itu bang terinspirasi dari kita, bukan dari kita sih, dari saya itu kan playing victim aja supaya mereka kena juga. Sebenarnya saya ini emang bang sering gagal di masalah cinta-cintaan gitu lah. Oh, kamu sering gagal? Sering gagal banget gitu. Kukira Balski loh yang paling sering gagal, bukan? Dia yang paling berhasil sebenarnya bang, dia yang paling berhasil. Aduh. Dia paling berhasil soalnya. Kenapa tuh, Bek? Jadi gini bang, mungkin kayak kita nggak bisa sih kalau di lagu itu nge-stuck ke satu orang aja, ya kan? Kalau emang kita udah nggak diperluin di situ ya buat apa masih di situ ya. Lagu itu bertujuan supaya kita pergi dari dia lah. Ngapain kita berharap sama orang yang nggak mau sama kita kan? Betul. Sedangkan kita hidup di dunia masih lama, ya kan? Kita hidup belum bisa bahagiain orang tua. Kalau saya pribadi, jadi saya harus fokus move on aja. Asik nggak? Asik nggak? Betul. Asik nggak itu? Aku sih setuju. Setuju. Oke, pendengar dan juga pemirsa, kita sudah dengarkan dan juga lihat tadi bahwa keperihan yang mendalam dari Fikri dalam menciptakan lagu Move On ini. Dalam banget. Oke, tapi ini diciptakannya dari kapan, Fik? Move On ini dari 2021 akhir. Itu ada di dalam track tuh ada saya, ada Deva, sama ada Kasmal aka Nielsen. Jadi kita bertiga di situ. Oke, tapi untuk lirik Fikri ya. Untuk lirik kami sama-sama, tapi untuk temanya itu saya yang minta tolong, tema tentang patah hati aja, tentang move on. Oke. Ini balik lagi ke 19 PLS, udah berapa lagu sih sebenarnya yang kalian ciptakan? 37 sampai 40-an hampir. Ada segitu sih. Maksudnya kalau yang sudah rilis di YouTube itu sekitar 27-an sampai 30 yang sudah rilis di YouTube ya. Tapi kalau ditambah dengan unrilis-unrilisnya, ditambah yang lain-lain ya sekitar 40-an. 40-an. Iya. Ini gimana sih inspirasinya tuh gimana gitu loh? Kok bisa sampai nyiptain sebanyak itu? Karena gimana ya, kan kita di 19 ada 9 orang lah ibaratnya. Jadi inspirasinya tuh banyak, fresh ide-ide yang fresh juga banyak yang masuk juga dari beberapa kepala itu. Dan masing-masing permasalahan biasanya juga jadi inspirasi lagu juga. Iya. Benar sekali. Oke. Nah, tapi kalau bikin satu lagu nih, ini proses pembuatannya gimana? Ada satu orang lempar ide, habis itu yang lainnya, kayaknya liriknya cocok yang gini nih, atau gimana? Tergantung sih, kalau misalnya kita udah ada nentuin tema, udah ada pembahasan
pembahasan yang udah spesifik masalah lagu, kita tinggal nulis lirik nih, biasanya tergantung bosnya nih, ibarat produsernya nih, produsernya. Kalau misalnya dia minta 3 hari mesti selesai, harus selesai. Oke. Kalau misalnya santai-santai aja ya seminggu nulis lirik gitu. Sebulan baru nulis lirik. Saya kapan nih? Ya. Aduh bentar. Tapi kalau proses recordnya kita biasa makan waktu sejam sampai 2 jam Recordnya record, itu ya. mixing, mastering juga. Ini 9 orang, 9-nya ikut nyumbangin suara juga kah atau emang ya udah yang ini aja deh yang menonjol dulu untuk lagu ini atau gimana? Masuk ya boleh. Mungkin di 19 Palace ini kan ada banyak orangnya dan juga ada banyak isi kepalanya dan juga karakteristiknya berbeda-beda ya Bang ya. Jadi mungkin kami ada pembagian-pembagian di dalam lagu. Misalnya emang Balski cocoknya emang dia memang stylenya tuh fast rap yang rapnya cepet. Sedangkan misalnya saya sama Eja itu yang melodik yang memang nada-nada tinggi. Itu jadi kita pembagiannya di situ. Tapi nggak jarang juga Bal aku ngambil yang fast rap, Iqbal ngambil yang melodik gitu. Benar. Kayak kita saling rolling di role-nya masing-masing sih. Gitu. Oke. Ini di antara kalian yang emang ada yang kayak ditunjuk ya, mungkin leadernya gitu. Siapa nih? Sebenarnya kita ada 2 leader. Siapa tuh? Yang pertama ada Adnan Sama Depa. sama Iqbal, 3 deh. Oh, 3. Kalau Eja jadi apa nih di sini? Eja jadi angkat kabel. Eja emang hobi dia. Eja diem-diem celetukannya langsung ya. Hobi dia. Gitu, spontan deh. Tapi itu kan tadi Fikri udah ada nyumbangin, kalau dari Eja sendiri ada juga nggak kayak ngelempar ide-ide atau gimana kayak Kadang-kadang kalau lempar ide ya, kalau lempar ide kadang-kadang biasanya di lirik sih Bang. Di lirik, kadang-kadang di melodiknya atau bisa menjelaskan di lirik atau di melodiknya untuk direkaman itu, oh ini ada salah, oh nanti kita take ulang, oh ini mungkin bisa di-picture lagi atau dikurangi lagi picture-nya atau jadi kayak bisa disimbangkan lagunya gitu. Jadi sama-sama ada kepala tuh bisa masukin satu kata yang benar dalam satu record itu. Ini lagu kalian dari berapa 40-an lagu itu Inggris semua? Ada yang Indo, tapi yang Indo bahasa Indo, ada juga yang rada-rada Malay gitu, cuman ya masih kurang lah, cuman banyak ke Indo sama English sih sebenarnya. Campur sih boleh ya? Campur. Yang Malay ada yang Melayu. Ada Melayu. Ada Bukan Melayu. yang po ame lalang kupu-kupu. Bukan itu. Bukan. By the way, Iqbal nih abis dipukulin gimana? Kok biru matanya? Oh, Kacamatanya ungu. Kacamatanya ungu. Emang gue salah fokus. Colorful emang anaknya. Anaknya suka memang warna-warna cerah, memang untuk di bagian mata. Bagian mata tok. Tapi aku penasaran sama lagu yang Melayu tadi gimana itu? Bisa dicontohin nggak nyanyinya? Kalau kita jatuhnya hip hop Melayu, jatuhnya yang kita bikin kemarin tuh ya Tripin itu ya. Iya. Mungkin nyanyiin Coba dikit. Siapa sih yang ngambil hooknya kamu? mimpi. Aku takut iya sama mimpi. Kena jerah dengan cali. Kena dorong ini falling aku sedang pakai. Tersebab rasa nah hilang feeling. Cilin ku nih healing. Cilin ku nih healing. Iya. Gitu-gitulah. Iya. Malah tipis. Malah tipis lah sama Jadi itu English. juga untuk liriknya juga ada nak tak N yang kayak bahasa Malaysia Oh gitu. iya, tak gitulah. Oke. Tapi ini kalian udah banyak banget nyiptain lagu, habis itu juga karya udah yang dirilis sekitar 30-an. Nah, image apa yang pengen kalian bentuk? Ini ada Malaysianya tadi, ada Melayunya, Indonesianya ada, Inggrisnya juga banyak banget malah. Benar. Jadi mungkin 19 Palace ini kita pengen orang tahu bahwa kita ini ada di industri musik, khususnya di Samarinda. Kita mau istilahnya ya amin aja siapa tahu kita bisa keluar. Kita tetap bawa nama Samarinda. Gitu. Amin. Jadi image-nya intinya tetap Samarinda. Tetap hip hop Samarinda. Samarinda benar. Tapi susahnya nge-rap tuh apa sih? Fikri, Eja dan juga Balski nih. Di setiap orang ada permasalahan masing-masing sih. Apa tuh? Betul. Kalau di aku ya kayak fast rap kan ya, lyrical rap, terutama kayak ya Eminem gitulah, Eminem. Ya ala-ala gitulah. Cuman yang menjadi permasalahannya tuh bagaimana kita bisa menyeimbangkan kata-kata yang keluar dengan otak yang sama gitu dah. Otak yang benar gitu. Kadang otak kita udah sesuai nih apa yang mau disebut, mulut belum nyampe gitu. Jadi ya biasanya kesalahan yang paling sering juga itu pada saat kita mau nyentuh high note
tiba-tiba langsung kesengklek gitu loh, kayak tenggorokan tuh kayak tiba-tiba ada batu kerikil gitu, gede itu susah banget gitu. Batu kerikil gitu, makanya kadang makanya mereka nggak heran kalau saya di record di studio ya kayak gitu. Oh, itu kalau Eja kesulitannya apa sih jadi rapper? Kalau gini ya, biasanya kalau di melodik tuh lirik sih. Kadang untuk type beatnya itu kan dia melodik itu macam-macam tuh. Ada nada tinggi, ada nada rendah. Justru itu kalau nada tinggi itu harus type liriknya tuh yang bagus gitu loh. Nah, yang lirik yang bagus tuh kadang agak ribet mikirannya. Justru malah mikir itu semalaman. Ini gimana beatnya, ini gimana lirik. Aduh, untuk teman-teman yang bantu kan. Oh jadi gini-gini. Oh untung aja dapat. Pas di tes mic, tes record, oh dapat, bagus. Tapi gitu sih. Susahnya kan udah ketahuan nih. Kalau enaknya apa? Bener gak sih kalau rapper itu gak harus tahu nada? Sebenarnya untuk jadi rapper itu bermasing-masing karakter ya Bang ya. Jadi betul. menurut saya kalau untuk rapper itu harus bisa tahu nada juga. Betul. Gak bisa sembarangan kayak gitu, nggak bisa harus sembarangan. Kita harus tahu juga ini nada dasar di D major, D minor. Kita harus tahu di mana itu chordnya, di mana itu key-nya, di mana BPM-nya, BPM berapa kita harus tahu betul, gitu. Betul. Kita nggak, kalau saya pribadi nggak setuju sih kalau rapper nggak tahu nada tuh. Betul. Harus tahu lah. Harus tahu, seminimal-minimalnya tahu nada dan tahu kunci. Nggak tepat lah ya kalau rapper cuma jago menang ngomong cepet doang. Benar. Oke, pendengar dan juga pemirsa, habis ini juga kita bakalan lihat perform dari 19 Palace lagi dengan singlenya yaitu Far Away. My been wrong. Really I don't know. Really I don't know. Moonlight, why you do that? This pain will go away. It's kill me every day. Let me fade away. Yeah. Walk far away. Really mess up when you play games. Stay with me the night is over. Call me when your feelings over. You can let me in the summer. Feeling sad, I don't know why. We do this every night, every time. Always make you stay, so I run away. Then you see him, now you're enemy. Keep in touch every night in my mind. I can see lights in your eyes. Kill me slowly with your love. This pain won't go away. Me every day, let me fade away, yeah. Walk far away, let's go. This pain won't go away. It's kill me every day, let me fade away, yeah. Walk far away, yeah. Let me go away and walk away. Just stay away from you. I don't wanna change, still feel the same for the past that I became. And now I'm feeling insane, feeling with the drama. Now it's time for you to let me go. I'm walking to the other side with a little regret. Now it's time for me to let you go. This pain won't go away. It's killed me yesterday. Now I fade away. Walk far away. I fade away, walk far away. Whoa, whoa, whoa. RRI Live Music. Far Away dari 19 Palace. Tadi kita juga udah lihat performnya yang keren banget. Wih. Thank you Bang. 19 Palace, kalian perform udah keren banget. Tapi pertama kali perform itu waktu kapan? Ceritain pengalamannya dong. Gimana Bal? Di Pandanwangi sih. Di Pandanwangi? Apartemen Pandanwangi. Jadi mereka ada cafe and restonya. Di bawah itu baru sih sebenarnya itu mereka buka pada saat itu. Jadi kita nampil di situ sekaligus grand opening mereka. Grand opening sebuah acara. Kafenya. Kafe. Ya, PW ya? PW Coffee. PW Coffee namanya, Pandanwangi Coffee. Berarti itu pertama kali kalian perform juga? Betul. Benar-benar. Kali dapat job. Dapat job lagi bahasanya. Itu gimana rasanya pertama kali kalian tampil, habis itu udah lama banget, mungkin dikonsepinnya udah dari tahun 2019 sampai tampilnya di tahun berapa? 2020 ya? 2020 awal Februari kah? Februari sebelum Maret setahu.
Gimana tuh perasaan dari kalian tuh? Sebenarnya ada perasaan dari kami ini, kami agak nervous karena itu panggung pertama kali. Iya, Panggung benar. kami. Sebenarnya. Dan juga bingung. kami berusaha buat ngilangin nervous itu dengan satu motivasi yang terkeluar dari mulut teman-teman. Ayo ini stage pertama kita, ini media pertama kita, nanti kita nggak tahu ke depannya kita mau di stage yang lebih besar lagi gitu. Jadi itu yang mungkin buat nge-boosting kami. Akhirnya nampil ya let it go aja. Jadi kayak ya adalah sedikit mistake, sedikit kesalahan. Ya wajar Tapi lah ya. Kami anggap itu wajar karena kami masih belajar juga. Dan juga belajar itu kan gak akan berhenti ya Bang ya kalau belajar ya. Jadi ya tetap mungkin Benar sampai sekali. betul-betul kami perfect, baru kami tetap belajar juga walaupun kami udah perfect gitu. Dan motivasi itu masih kalian bawa nggak sih sampai sekarang kalau sebelum manggung gitu? Sampai saat Sampai. ini gitu sih, sampai sekarang. Kadang sekarang. omongan random kayak di studio, kapan kita ke LA nih, kapan kita terbang nih. Gitu pokoknya kita berangan-angan tapi tetap kami yakin Gitu kami sih. bisa ngejar itu gitu. Amin. Pelan-pelan, amin, amin, pelan-pelan. amin. Pelan-pelan, benar. Emang motivasinya apa sih? Bisa dikasih tahu nggak? Siapa tahu aku jadi kayak nggak nervous gitu kalau mau ngapain gitu ya. Motivasi gimana nih? Pas maksudnya? sebelum kita nampil. Iya biar nggak Oh. nervous. Kalau bahas itu lebih kayak ke apa ya persiapannya sih. Kalau misalnya kita ngerasa persiapannya udah matang, nervous itu udah lumayan reda lah. Karena kayak mulai dari alat kita pertama, kedua autotune yang mau kita pakai, kemudian sound card apa supaya hasilnya tuh lebih maksimal. Jadi nervous lagi agak anu lah, agak berkurang lah. Iya dan juga salah satu pegangan kita Bang motivasinya gini, orang-orang yang lain di luar sana mungkin belum tentu bisa berdiri di depan orang rame. Kayak kita. Benar Gitu. sekali. Itu sih Pik. Gitu. Itu yang harus dipegang oleh masing-masing personil ya. Benar. Iya benar. Manggung paling jauh di mana nih? 19 Palace. Gak ada sih, cuma Samarinda. Di daerah kota Samarinda aja masih. Kemarin baru ngisi di Pentatonika. Pentatonika. Oke, acara. 11. Nanti mungkin kedepannya di Separi kayak gitu ya. Di Wahau. Wahau. Atau enggak di Long Repot jalanan, mau pulang ya di repot transportasi aja tuh yang habis. Tapi kalau ada yang ngundang sampai jauh sana, ambil pokoknya. Gak tahu sih ya. Masih dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan. Tapi justru kalau misalnya ada kayak mau ngundang-ngundang itu kan yang pasti kita technical meeting dulu kan sama yang Betul, panitia betul, acara. betul, Jadi betul. gimana-gimana gini-gini ntar diarahkan gitu Betul. kan. Harus tahu dulu. Pengalaman manggung sejauh ini itu kan udah banyak nih. Yang paling berkesan yang di mana? Kalau saya ya pribadi nggak tahu nih yang berdua nih. Iya kan gantian. Gantian. Santai aja gitu. Kalau saya pribadi di acara Thrifting City Centrum kemarin. Oke. Itu paling berkesan. Kenapa paling berkesan? Pertama karena walaupun ya gimana ya acaranya itu pertama cocok lah sama tema yang kita bawakan. Lagu yang kita bawakan, acaranya orang-orang yang penikmatnya semua rata di situ. Sama dengan genre yang kita bawakan pada saat itu. Jadi ya enjoy gitu nah bawaannya nggak tertekan karena orang yang menikmati pun juga banyak pada saat itu. Crowdnya bukan main pada saat itu, ramai banget. Betul. Ramai banget. Itu sih kalau dari saya pribadi. Udah rame sesuai dengan pasar. Betul. Benar banget. Langsung tembak poinnya. Kalau Eja, Kalau Eja ya, yang pasti tuh yang paling pertama sih yang di PW. Yang di PW itu, pertama kali perform. itu tuh benar-benar pertama kali perform, benar-benar pertama kali bawa teman-teman untuk perform di semua nonton orang banyak. Itu tuh, terus itu tuh juga grand opening kopi Bal ya. Rame banget. Terus tuh juga orang-orang atas sana juga banyak tuh Rame. ngeliatin. Tapi dari situlah kemungkinan besar itu tuh membuat motivasi kita menjadi lebih baik dan jadi yang terbaik di segala sisi. Betul. Berarti setiap stage-nya itu harus bisa lebih baik lagi di next step-nya. Benar sekali, benar. Kalau Fikrai paling berkesan. Kalau saya paling berkesan, semuanya berkesan ya Bang ya. Yang tapi yang paling menurut saya merinding, betul kata Balaski di City Centrum. Di acara Di acara thrifting acara itu. thrifting. Jadi pas kita emang lagi ngisi di situ, bener-bener orang itu ngumpul, bener-bener ngumpul terus kayak yang ngangguk-ngangguk. Saya kalau udah ngeliat orang nge-flexing kayak ngangguk-ngangguk itu berarti dia suka seleranya sama kita gitu. Dan kita lihat ya akhirnya dapat nih pasarnya gitu. Wih. Akhirnya kita langsung sini gitu, langsung gitu. Sini kayak kamu, nantangin sini, gitu. sini, Iya, sini, maju. Langsung maju ke depan. langsung Langsung ikat di pokoknya. bawah rigging pokoknya. Ini langsung sini gitu. Oke. Tapi kalian kan termasuk aku kayaknya ngelihatnya hip hop pertama nih, bukan nggak tahu ya kalau ada yang lain, tapi kayak paling kelihatan tuh 19 Palace sekarang, grup hip hop Samarinda.
kalian ada pengen collab gitu nggak sih sama musisi Samarinda? Mungkin yang alih genre gitu? Banyak sih. Kalau dari saya pribadi ya, kalau boleh disebut nama ya, saya pengen mungkin kayak musisi-musisi pop kayak Perians, Red Cherry, gitu-gitu pengen sih. Tapi kalau yang genre lain kayak metal-metalan kayak Grossfast gitulah. Pengen sih, pengen. Dari Eja pengen collab sama siapa nih? Yang jelas collab tuh yang satu genre sih. Tapi yang satu genre itu dia yang sudah lebih tertua, yang sudah mulai duluan. Jadi itu kita bisa menghargai yang sudah tertua. Dan ini kan kita baru juga mulai nih. Kita mulai awal 2019 ya? Yeah. Nah itu justru kita harus menghormati yang atasan itu. Aku mau banget collab sama yang tertua. Seperti kayak Sachi Pelas mungkin itu kalian tahu itu Sachi Pelas itu keren banget. Itu yang dipengenin Eja. Iya benar. Disclaimer dulu Bang, sebelumnya mungkin untuk di grup hip hop di Samarinda mungkin ada selain kami, mungkin yang duluan seperti Chris Laker dan juga ada Samarinda, Bang Ovan, juga ada dari Sachi Pelas. Tapi untuk berbicara collab, saya sangat ingin kalau beda genre. Kalau untuk yang genre santai, indie tuh saya pengen Rio Satrio sih. Ini aku udah notice karena mirip-mirip sedikit juga ya. Cocok nih, cocok. Rio Satrio jadi hip hop juga kan. Ya kalau nonton ayo calling. Oke, langsung ya. Satrio udah di notice nih. Langsung. Ya mudah-mudahan doanya terkabul lah ya. Amin. Bisa collab sama musisi dari Samarinda. Oke, pendengar dan juga pemirsa, kita bakal lihat lagi perform yang keren banget dari 19 Palace dengan singlenya Sorry. I'm sorry for the love with you, cause I'm not in the mood. That's okay, my friend, go out with you. I even never saw you. This all is my fault between you and me. Now I fall, I cannot reach. Stop calling my phone, I cannot sleep. For real, for real. This all is my fault between you and me. Now I fall, I cannot reach. Stop calling my phone, I cannot sleep. Stop. For real, for real. Texting you every day, every time, yeah. Give you attention and I try to be warm. Now I'm tired of pretending that I'm fine. Mood change, yeah, I cannot stand this pain. Hey, everyone the same, I could carve my brain. Bossy, I don't need no friend. Feel something wrong, leave me alone. What do you want? I'm not your home. All of is gone, all the rest. I'm so for the love with you, cause I'm not in the mood. That's okay, my friend, go out with you. I even never saw you. No kidding wrong, babe. No kidding wrong, babe. You're not acting both ways, yeah. I don't wanna play your games, no, no, no. Cause you don't wanna feel the way. I don't get never lies, girl. Don't you disrespect my name, girl. Put your phone away, you know where I'm at. Texting every day, no, I'm not fine, babe. All I do is bluff, yeah. I was starting tough. You started in this game. What you do in your life then? Keep it on my grind, cause you know where I'm at. Keep my hair straight, cause I don't feel the way. I'm sorry for the love with you, cause I'm not in the mood. That's okay, my friend, go out with you. I even never saw you. RRI Live Music. Pendengar dan juga pemirsa di RRI Live Music, RRI Net, tonton yang Anda dengar. Tadi kita udah lihat juga perform yang keren banget dari 19 Palace dengan singlenya Sorry. Dan tadi juga aku udah nyebutin nih kalau kamu pengen tanya-tanya dan juga ngasih challenge ke 19 Palace, bisa gabungan di WA kita di 08 12 5848 7885. Udah ada yang masuk nih, 19 Palace, pertanyaan-pertanyaan. Aduh. Wih. Aduh. Gimana Bal? Gimana nih? Siap-siap tak Bal? Gimana Bang? Siap-siap nih ya. Oke. Ini ada Nur Apriliani dari Sempaja nih. Siapa itu? Siapa? Ya siapa tahu fans dari Kayak Balski punya. Aduh, jangan. Jangan. Warga Sempaja dia. Iya. Saya warga Aston. Warga Sempaja Bang hadir. Gimana tuh Bang? Nih mau ngasih challenge-nya, coba nyanyi dengan suara false ya. Yang gitu-gitu. Masukkan kuncinya mungkin. Kuncinya diganti dulu. Lagunya dulu deh, lagu apa? Kita coba di false-falsin, bisa nggak? hati-hati di jalan aja. Nah, di falesin kamu.
Aku gak bisa. Dipalesin kan Bang? Ya, Dipalesin, Pik. Dipalesin aja. Kayak mana tuh ya? Coba dulu. Kita akan bersama. Nah, itu fals tuh. Itu fals tuh. Udah puas kamu. Mau lagi. Aduh. Tapi aku masih penasaran sama Balski. Aku nggak mau lanjut kalau Kasih tahu. Kasih tahu Balski. Tahu Balski. sepalsnya Ini gimana. kan lagu hip hop nih. Coba soundtrack dari Kerasakti tapi fals. Nah, Itu Keras Sakti gimana lagunya dah soundtracknya? seekor awalnya? kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung. Gak hafal. Ini udah apa juga? Gak tahu. Nggak pernah nonton Keras Sakti. Waduh, nggak tahu sih. Aku sendiri. Ya udah, oke lanjut nih ya. Ini ada Adit, tetanggaan di Sempaja, Bengkuring nih ya. Coba katanya, coba sebutkan Pancasila. Duluan. Kamu duluan. Loh, kok aku duluan? Kamu duluan. Kita kan orang Oh ya Indonesia. udah, oke. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, 2. 2. 2 aja. 2 aja. Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Astagfirullahaladzim. Keadilan Ya, sosial. Persatuan bagi Indonesia. Persatuan Indonesia. Iya, sorry. Aduh, lupa. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Bagi rakyat seluruh Indonesia. rakyat Indonesia. Ini bukannya kita enggak nasionalis tapi ngeblank Kebaik. kaget gitu. Benar. Ini emang Kita bener. nasionalis banget kok orangnya. Gila parah, nasionalis banget gitu nih. Indonesia di hati. Apa Sesuai aja. yang diomongin Balski tadi, relate banget kalau otaknya itu kadang nggak sinkron sama bibirnya. Bener banget. Bener. Itu tadi. Sampai sekarang pun dibawa Bal. Masih sampai sekarang. Oke, ada Eka dari Sungai Kunjang. Coba apa nama Gor Sempaja sekarang? Weh, tahu nggak? Convention Hall. Bukan dong, bisa aja nggak Itu tahu. dom, itu yang konvensional. Ayo. Convention Hallnya. Nama Gor Sempaja sekarang apa nih? Orang Sepaja. Itu mau sepaja, Cok. Aku orang lo bakung. Aku orang Sempayu tapi nggak tahu. Lo Gimana? bakung pride nih. Aku Gunung Lingai Pride aja. Gunung tahu. Pride tuh. Ayo Sempaja jawab. Aduh. Ayo, apa nih? Ada yang tahu? Anu kah? Fix nggak pernah jogging nih. Jarang sih Bang, Jogging asli. di Islamik. Oh, jogging di Kan sana. lo bakung. Oke, jadi nama Gor Sempaja sekarang itu namanya Gor Kadriuning. Nah, itu. Sumpah baru tahu. Aku malah yang warga Sempaja nih baru tahu. Sumpah. Kacau, Udah kacau. bohong, beneran. Ini ada juga nih, siap-siap ya. Ini agak aneh nih dari sambutan. Dari Rossi di sambutan katanya, coba nyanyiin lagu Qosidah bisa nggak? Lagu Qosidah tuh. Sudah. Gimana tuh sih? Apa ada sih tahu satu? Nah, Coba, kasih tahu Kasih Bang. tahu Kasih Islami. paham Kasih Balski. tahu sosok Balski yang sebenarnya di sini. Balski, kasih tahu. Anu apa? Apa ini? Perdamaian. Al-Badru Alaika. Insania itu sih. Ternyata bagus juga ya suaranya Iya Iqbal dia. ya. Anak majelis emang. Oh, iya. Biasa lah. Ini gantian dong, coba Eja dong nyanyiin lagu Qosidah. Itu. Sholawatullah ala. Tunggu. Ada apa lah? Nih kalau Fikri aku request perdamaian nih dari Nasi Daria. Perdamaian. Perdamaian. Itu lagunya Gigi itu kan. Iya, tapi awalnya Nasi Daria. Kok perdamaian mulu dah? Iya, aku nggak tahu. Maksudnya Bang. Sorry, lanjutannya Bang. apa? Mohon maaf sebelumnya. Jadi gak apa. Maaf bang. Gak Nggak hafal. Nah, terakhir nih ya, coba nyanyiin satu lagu tapi dibikin jadi nge-rap nih. Lagunya liriknya biasa atau kalian bikin kayak pantun tapi dijadiin rap. Bisa gak? Boleh. Petir bukan sembarang petir kayak gitu. Petir bukan sembarang petir menyambar di dalam kali gitu. Kamu kan gitu. Lagu aja. Lagu jadikan lagu ya. Jadi enggak lagu jadi kan rap. Ya kan Bang ya? Iya benar. Lagu biasa jadi rap. Kayak yang like kalau Segalanya telah ku berikan. Kita sudah rapin itu. Bals langsung.
Gimana tuh? Atau instan deh, kalian ngelihat apa nih langsung jadiin Oh, di inspirasi. freestyle nih jatuhnya ya, freestyle. freestyle ya. Freestyle. Itu dia. Ini Sebenarnya lelet sih otak dia agak-agak berat kalau Di disuruh sini freestyle. ada kursi, di sini ada tangga. tapi aku percaya kalau basket pasti bisa kalau fast rap. Balski Ice. bisa pasti. The one and only Basky baby. Jangan. Cepet. Ayo. Coba kita pakai lagu aja kali ya. Ya. Lagu aja yang paling benar udah. Takut kan nanti Takut. setelah dari sini kan ini ada Ini, ini ya, ada ini. kursi biru. Jadi yonglek nanti jatuh. Iya. Ayo Balski, dikit aja Balski. Balski dikit ya Balski. Kayak mungkin lagu Tulus kali ya, hati-hati di sini. Ya. Kasih rap. Ku kira ku akan jadi miliknya. Ya, lain itu ya liriknya. Kok gitu liriknya? kita skip dulu deh, skip dulu. Nah, ini ada pertanyaan epic nih ya, ada pertanyaan epic Apa itu, challenge Bang? juga dari Ita di Juanda. Berani nggak sebutin nama mantan pacar? Ayo. Wah, langsung hening. Ya. Bentar, sebelum disebutin yang paling banyak siapa di antara Balski. Kok aku? Balski. Loh, Kamu setengah Juanda ada kamu. astagfirullahaladzim. Astaga. Balski banyak. Sama ini yang Oh, ganteng. enggak bang, Aku sumpah, percaya ini. sumpah enggak bang. Ini Asli. ganteng yang tengah ini. Pokoknya kalau nampil tuh mata-matanya ke sini semua nih. Aduh, enggak gitu dah. 70% populasi wanita pada Ini di saat sini. tampil ini tujuannya. Kalau ke Balski nggak baik kalau Balski ngeliat itu ke lebih kayak ke pengen ngelihat oh ada yang buruk ternyata di antara yang ganteng gitu lah. Ada ternyata. Dan juga aku sama. Oh ternyata ada yang lebih gede daripada yang lain di situ. Nah, itu. Baiknya aku pakai topeng deh. Waduh, Ini. ini ngelesnya jago banget nih. Coba sebutin siapa nama mantan. Balski duluan. Ada yang namanya Rara. Wah, Rara. Ini betulan atau bikin-bikinan nih? Bikin-bikinan. Bikin-bikinan ini nih. Ini bikin-bikinan nih, kelihatan Gak apa-apa, banget. Bal. Siapa tahu nonton bisa gitu. Tahu kan ya? Iya, yang terinspirasi jadi lagu lah. Oh iya jadi lagu. Siapa namanya siapa? Ada namanya Kok ada autotune-nya tadi? Namanya Depi. Devi. Oke. Terakhir kali ketemu Devi kapan? Udah lama. Oh, Orangnya udah nggak di Samarinda sih, jadi nggak mesti khawatir sih ya kayak. Oke. Udah. Oke. Kalau Eja, Ada 576. Enggak gitu juga, astaga pe. Oh, iya. Apa aja? Kalau waktu SMP ya, aduh ingatnya masa SMP. Aku kalau mau jadikan lagu ya, lebih asik nama Feby sih. Feby itu mantan ya. Mantan sih. Wih. Tapi SMP bang. Feby Putri nih, Feby Putri. Bukan. Lain. Penyanyi yang jadi penyanyi. Lain. Beda kelas itu mah, beda kelas. Kalau Fikrai, siapa Fikrai? Ayo Fik. Kan. Satu aja. Aku tahu loh, kamu kalau bohong aku tahu soalnya. Tadi yang terinspirasi Move On sudah katanya. Sorry buat pacarnya atau buat yang lagi sama dia ini enggak ada maksud ya. Nggak ada maksud. Ada sih namanya Dinda. Jadi dari lagu itu terinspirasi Move On tuh. Iya, lagu-lagu yang Loving Kills kan dari dia juga. Katanya masih sayang ya? Enggak. Kebakaran. Jangan. Habis ini di DM cowoknya. Jangan. Kok selesai gitu. Cowoknya bahaya. Bahaya. Cowoknya bahaya. Jangan cowoknya Balski nih sekarang kayak. Oke. Aku mundur. Gak mau ikut ada. Oke bang, oke. Oke deh, itu tadi challenge yang udah dikasih oleh pemirsa dan juga pendengar di malam hari ini nih. Thank you buat Loving Kills dan juga pendengar dan juga pemirsa. Kita lihat lagi, saksikan juga perform dari 19 Palace dengan singlenya yaitu Together. Saya Islam, saya Indonesia. Saya Katolik, saya Indonesia. Saya Kristen, saya Indonesia. Saya Hindu, saya Indonesia. Saya Buddha, saya Indonesia. Dan saya Konghucu, saya Indonesia. Let's go Balski. Feeling all this bad, feeling all this sad,
Feeling all this memory, gonna kill me on my bed. I know it was wrong and I feel it was too late, but this is something I feel like I never had. This feeling going was cause we know we're never together. When I'm feeling down, okay, my mind is going better. We spend time together, I feel all this with you is a matter. We talk each other and I wish I can see you later. I know it's going hard every day, but it doesn't matter, cause I know this feeling will going better and can stay forever. You say you want to stay, but you find someone better. I know I'm selfish, but fall in love with you is a big suffer. I cried every night, I need you by my side, and I lost my mind. You know I'm not fine. I can breathe and I can see. I know I'm selfish, but this is me. Can't live without you, so stay with me. So stay with me, so stay with me. I lost my heart, I'm sad inside. I thought you were mine, it was always the lie. And lost my heart. I want to survive, but I can never alive. I cannot survive, I need you by my side. I can't realize you keep up by my side. Oh, I don't want to die, stand for me. I can't hold time away and say goodbye, baby. I can't read, can you see? Can't believe you cheat on me. I can't lie, filled with hype. It's time to find something real. I don't care what you gotta do, but baby, stay up for me. I don't care what you gotta do, but baby, stay up for me. Yeah. I cried every night. I need you by my side, and I lost my mind. You know I'm not fine. I can breathe and I can see. I know I'm selfish, but this is me. Can't live without you, so stay with me. So stay with me, yeah. Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi kita. RRI Live Music. RRI Live Music di RRI Net, tonton yang Anda dengar. Nah, 19 Palace. Oke bang. Wih. Betul. Kita cepat tanggap kita. Iya. Itu dia. Tadi udah ada challenge juga dari mana tadi yang bilang Pancasila? Dari Adit Bengkuring tadi kan Pancasila. Nah, Adit. Kebetulan kemarin di tanggal 1 tuh kan hari lahirnya Pancasila. Betul. Oke, aku pengen tanya-tanya juga tentang Pancasila nih. Hafal Pancasila nggak sebenarnya? Sebenarnya hafal bang. Iya, kalau tadi sempat ngeblank. Sempat ngeblank karena tiba-tiba kaget langsung dicerca pertanyaan seperti itu. Iya, dan di mana bahkan pejabat bisa. Justru bener juga sih. Jangan disebutkan. Mungkin kalau lagi otaknya belum sinkronik ya bangun tidur. Langsung ditembak. Ya kaget. Lagi Pancasila nggak sih kayak kita salah. Harga diri bangsa bro. Betul. Indonesia kita mati di Indonesia. Betul. Buat Indonesia kita mati di sini. Betul. Oke. Tapi karena nasionalis, kalian waktu sekolah sering ikut upacara juga nggak sih? Sering banget. Atau tipe anak-anak yang telat nih datang? Lebih sering bolos sih kalau saya. Kalau ini bolos ke Bal. Iya, lebih sering Kalau gimana Pik? Kalau aku sih pernah jadi apa sih bang yang kayak
yang kepada pemimpin upacara. Oh, komandan. Pemimpin. Ya, sering pas SD pernah ngibarin bendera juga dulu pas SD gitu. Kayak Indonesia banget. Kalau Balski jadi pembina katanya ya? Enggak. Pembina upacara. Terlalu tinggi untuk mencapai hal seperti itu pada saat itu. Lebih sering di luar pagar sih karena terlambat pada saat itu. Nonton di luar. Iya, nonton di luar orang upacara biasanya gitu. Kalau Eja. Ih, asli kalau SD sama Pik bener. Sama kayak aku juga, cu. Justru tuh kayak apa pemimpin yang namanya sebutannya? Pemimpin upacara. Bener itu betul-betul teriak waktu pas SD. Sampai habis upacara. Minum, haus banget, anjir. Kayaknya aku aja deh yang gak ada pengalaman itu ya. Kayaknya kayak apa sih sekolah Nanti ada pertanyaannya buat Balski, tenang aja bakalan ada. Nih, tapi perlengkapan waktu upacara, masih inget nggak apa masih aja? Ingat. Apa aja? Topi, dasi, terus kalau di sekolah saya itu harus ada name tag-nya, harus ada kelasnya sama harus nama, kalau nggak ada nggak boleh dimarahin. Nah, ada logo sekolah, terus kalau saya biasanya pakai celana putih karena kan jadi pemimpin upacara. Benar banget. Sepatu hitam bertali, baju dimasukin, wah. Tapi kamu lupa satu, Pek. Sarung tangan. Sarung tangan putih jangan lupa. Sama yang bendera kecil di leher. Oh iya, benar itu yang ku maksud kan. Iya. Baski. Ya paling kelihatan pokoknya Bang. Ada pengalaman. Eja perlengkapannya sama juga ya? Sama kayak Fikri juga. Kurang lebih sama. Nah, kalau yang ini nih baru pertanyaannya yang buat Balski. Oh iya tuh, aku tunggu tuh. Pernah dihukum apa waktu? Kasih paham Bang. Macam-macam sih sebenarnya, macam-macam. Apa yang paling berat Leh? Yang paling berat pernah buang sampah yang dimana sampahnya itu satu gerobak penuh dan aku buang sendirian. Ke gunung sampah? Iya gunung sampah Antasari, jauhan itu mah. Jauhan. Jaraknya dari tempat ngantar itu sekitar sekilo ada mungkin. 1 kilo? 1 kilometer gitu ya. Kayak bawa gerobak tapi yang berat gitu sekitar 2 ton. 2 ton mungkin itu beratnya itu gila. 50 ton ya. Gila, saking beratnya gitu. Itu sih kayaknya gurunya emang udah dendam sama kamu aja. Ditandain kamu Bang. Kalau di Mobile Legend kamu tuh di lock dulu. Di lock benar. Di band. Pakai hyper sih. Di lock terus jadi. Ada gak sih cerita lucu waktu upacara kayak gitu dari kalian? Kalau aku sih ya, karena aku nggak terlalu tinggi, aku suka berlindung di belakang orang yang tinggi biar nggak panas. Betul. Kalau kalian? Aku dulu ya. Ini pas kalau nggak salah pas SMP atau pas SD, SD. Jadi pas upacara itu celana robek karena di kelas itu kan habis main itu saksi matanya tuh ada manajer ya yang lihat. Jadi kita main lagu Avenged kan yang gini, berak robek tuh sampai atas gitu Bang. Jadi ya upacara tuh harus nelpon mama dulu. Mah antarkan celana. Alasannya kenapa basah padahal robek tuh sampai atas Bang. Gitu. Malu banget pokoknya. Dan juga nekat keluar buat ngambil celana pakai taplak meja. Jadi saya ikat, jadikan sarung, saya pinjam, saya langsung lari ke depan ngambil celana. Malu banget sih. Sangat kacau. Itu pengalaman lucu dari Fikra itu. Kalau Eja ada nggak? SMP sih. Itu tuh dulu waktu pas SMP kelas 1 ya. Itu dulu kelas 1 tuh agak bandel sih, memang agak bandel. Celana botol, baju ketat. Celana dari botol? Celana yang kayak sempit betul kayak gini. Sempit betul. Bukan apa sih namanya langsung. Skinny jeans. Tapi orang dulu tuh bilang celana botol. Celana botol. Anak-anak iya. Botol tesosro gitu. Ya bukan. Jadi tuh betul-betul nggak ada nama, nggak ada ininya apa nih Pik namanya Pik ini? Logo. Semua itu nggak ada dasi, nggak ada topi, terus rambut panjang. Baru pas sudah mulai rambut panjangnya dulu segini? Enggak juga kayak gini, bukan. Ini sudah kelewatan panjangnya. Gondrong doang gitu ya. Kayaknya kamu sekolahnya di tempat kungfu kayaknya. Kalau panjangnya segini. Tempatnya Karate Kid. Jadi gimana tuh? Jadi tuh pas sudah semuanya itu sudah pernah mulai nih. Terus kan posisinya itu di sebelah kanan tuh kan dulu di barisan laki-laki tuh kan panjang sampai belakang tuh. Terus posisi itu agak depan. Guru-guru tuh di depan sudah ngeliatin Eja nih. Wih, anjir aku diliatin anjir. Bisa Kak? Pindah bentar. Aku nggak lengkap ya sumpah. Pindah mundur.
sampai mundur dikejar sama guru kena ya udah di depan diam. Pengalaman guru itu udah banyak. Aduh, malu banget itu sumpah. Betul. Oke, ini punchline-nya nih dari Balski. Balski, semangat banget kalau udah Balski mau cerita, itu senang banget gitu. Kalau sikat. Balski si mata ungu. Sebenarnya bukan cerita lucu, cerita bodoh sebenarnya. Gimana tuh Bang? Gimana tuh? Lebih ke menyedihkan kayaknya. Menyedihkan benar. Jadi turun sekolah, jadi jarak dari rumah ke sekolah itu ada sekitar 2 kiloan, 3 kiloan lagi. Jalan kaki tuh. Jalan kaki. Kamu ngangkut sampah 1 kilo. Enggak. Itu setengah dari rumahmu. Jadi jalan kaki tuh turun sekolah masih SD kelas 5, kelas 6 gitu. Pakaian udah rapi, putih merah, siap-siap mau upacara kan, mau berangkat upacara. Pas baru separuh jalan entah kenapa melamun. Kemudian melamun masuk paret. Seriusan. Beneran Bang? Jadi itu jalan kaki atau? Jalan kaki. Jadi itu jalan trotoar kan. Jalan trotoar itu memang dia jalan enggak rata gitu jalannya. Enggak rata, jalannya yang jalan trotoar yang bolong-bolong gitu. Jalan-jalan gitu sambil melamun kan karena baru bangun juga telat bangun kan. Jalan. Kemudian kaki ini agak pentok gitu kayak keplecok lah istilahnya. Masuk paret. Iqbal main paret. Itu mah emang gimmicknya Iqbal aja biar gimmick. Tapi di hari lahirnya Pancasila juga, ini kalian ada nggak sih kayak terinspirasi pengen bikin lagu yang emang jiwanya nasionalis kayak gitu dari 19 Palace? Apa ya? Mungkin keresahan dari Kalimantan Timur, jalannya ada yang rusak nih, jadi inspirasi lagu. Waduh, itu satu track kita ada, tapi kita bahasa Inggris sih. Itu di Balski Sampandeva, itu nama lagunya Irgaf. Ya agak eksplisit tentang pemerintahan. Oke. Tapi enggak yang menjurus banget. Ya, tetap kesana. tapi tetap mengkritik. Lebih kayak ke skala luas lah, yang dimana permasalahan-permasalahan umum yang ada di pemerintahan. Oke. Itu aja lah. Nah, kalau kritik udah ada nih, mungkin next time ya bisa kali ya mengungkapkan rasa cintanya Indonesia. Dibikinin bisa, lagu kayak gitu. Bisa kita nanti lihat ke depan deh. Oke, pendengar dan juga pemirsa, kita bakal lihat juga perform dari 19 Palace dengan singlenya ini, ada Demon in My Brain. Hey, let's go. Demons in my brain, you're driving me insane. I thought that you loved me, I don't know how to say. I asked for your love, I give it away. I gave you my heart, so you can't get away. Demons in my brain, you're driving me insane. I thought that you loved me, I don't know how to say. I asked for your love, I give it away. I give you my heart, so you can't get away. Broke apart where you left, now I'm done. I said I'm okay, but no way, yeah. Miss me, go ahead, but my heart dead. Careful when I step, cause no one a fan. No one love, number fame, only hate. I thought you were the one, I should've known better. Try to let you go. You're ready on the road, like I sold my soul. Demons in my brain, they driving me insane. I thought that you loved me, I don't know how to say. I asked for your love, but you give it away. I give you my heart, so you can't get away. Demons in my brain, they driving me insane. I thought that you loved me, I don't know how to say. I asked for your love, but you give it away. I gave you my heart, so you can't get away. Demons in My Brain dari 19 Palace. Wih, kali ini masih pada ngap nih pendengar nih dan juga pemirsa kayaknya. Oke, pendengar dan juga pemirsa masih aku tungguin juga dari kamu kalau ada challenge langsung aja gabungan lewat WhatsApp kita di 0812 5848 7885. Oke, 19 Palace. Oke, Bang. Siapa sih musisi yang menjadi inspirasi kalian dalam berkarya nih? Ya, kalau saya sih yang pertama Justin Bieber. Kayak dari SD tuh banyak tuh saksi mata. Mungkin Bang Roy itu tahu juga. Di SD tuh saya ngoleksi poster, saya download lagu-lagunya Justin Bieber dari yang zamannya dulu banget.
yang buat saya terinspirasi itu karena gini, perjalanan dia itu kan gak mudah ya sebenarnya, walaupun emang ada yang menjembataninya itu Usher kan. Tapi yang aku lihat dari progresnya dia, dari segi suaranya dia itu yang ngebuat aku pengen jadi kayak dia. Jadi bukan maksudnya pengen ngopi kayak dia ya, tapi kayak karakteristik suara Justin Bieber tuh aku pengen banget. Aku belajar suara Justin Bieber gitu. Dan masih jadi role model kamu sampai masih sekarang? Sampai sekarang dan sampai selamanya mungkin. Ini nanti konser di Indonesia nonton atau kayaknya streaming aja? Kayaknya kita tunggu di Kayaknya www. patungan gak sih? Iya, Kita patungan gak sih? Patungan gak sih? Proyektornya. Proyektor gak kayak ada satu yang berangkat ke sana megang kamera nyambungin ya, gitu. Satu berangkat ke sana habis itu live Facebook Live deh. Facebook. Ya, Atau Facebook. enggak, live line. Lain. Benar, video call gak sih? Video call. Iya, Video iya. Justin Bieber sih bang Justin sebenarnya. Bieber kalau Justin Freak Bieber sama Jaja Miharja. bukan dong. Yang sama Jamal Mirdad. bukan dong. Sama pokoknya ada dari Indonesia sih. Dari Indonesia itu Suisei. Itu artis lokal di Jakarta. Di Jakarta, oke. Pantas Gitu sih. aku agak asing ya Yes, dengernya. Suisei. Kalau Eja, siapa Eja? Dari awal ya, akhir SD sampai SMA itu masih megang The Weeknd. Pasti abangnya tau The Weeknd Ya, nih. tahu. Itu the best banget. I'm a fucking honest, na. Ih, Kenapa tuh asli. bisa suka Itu sama tuh The Weeknd? suka banget. Itu jadi role model sampai sekarang. Itu tuh dia tuh tetap stay classy untuk model tampilan dia, dengan gaya dia, dengan type musik dia itu tuh kayak sudah unik banget daripada yang lain gitu loh. Kamu bertentangan sama aku tuh Selena Gomez kan mantannya. Oh iya, aduh, kita musuhan role modelnya. Selesaikan di luar ya. Kayak mau aja Selena Gomez. Mau. Maunya lo sama Balski. Balski baby. Selena Gomez ini boy. Balski chill aja. Kalau dikasih Selena mah, aduh. Selena Mobile Legend yang lele itu. Aduh, kita lagi. Kalau Balski terinspirasinya? Kalau saya sih pertama suka jatuh cinta pada hip hop itu karena Rich Brian sih. Rich Brian. Baru-baru aja dong berarti. 2019, 2018 gak sih itu? Yang Dead Stick. 2017 Dead Stick. Sebenarnya sih kalau tahu hip hop tuh udah lama, udah dari SMA kelas 1, SMP gitu udah tahu karena dengarnya Kanye dulu, Kanye, kirain Crazy, Drake. Pokoknya anak Jaksel tapi banget, nggak yang ya kan? kayak fokus banget dengerin kayak gitu, kayak semua genre aku masih dengerin pada saat itu. Religi juga. Termasuk tuh, betul. Kirain kamu kelas 1 SMA udah dengerinnya kayak bebas lepas Iwake. Soalnya kayak tua banget gitu. Ya toiba. Aduh. Melampaui umur sudah. Oke, ada Justin Bieber, ada The Weeknd dan juga ada tadi Rich Brian itu ya ibaratkan jadi pahlawannya kalian lah ya. Benar. Nah, kali ini juga bakalan ada games tentang pahlawan juga nih. Kita tebak-tebakan nama pahlawan. Oke. Mengulas masa SD nih. Nah, Itu dia. Dulu ada posternya di kamar nih. Iya, katanya Justin Bieber posternya di kamar. Posterannya juga pahlawan yang ada ABC-nya itu. Ya, dulu pas SD. Bisa, jadi Fikra ngelasnya nih. Gitu Oke, kita tebak-tebakan nih nama pahlawan yang ada di mata uang. Masa sih nggak tahu kan, setiap hari kita megang uang nih. Betul. Pastinya tahu dong. Bismillah aja deh. Bismillah aja. Tolong dompetku ambilkan. Iya. Gak ada isinya juga. Gak ada isinya juga sih. Oke, games pahlawannya nih kita lihat. Nah, oke, kita tebak nih. Nih di pecahan 1000. Ayo. Cuknya Dian. Ya, siapa? Cutnya Dian. Cut Mutia. Salah. Cut Mutia. Oh, ini 10.000. 10.000. Oh iya, 10.000. Ini 10.000 nih, 10.000. 10.000. Siapa Ini nih? 10.000 2005 ini. Ya, 10.000. 2005 sih terakhir ngeliat nih. Cut Mutia. Lain gak sih? Tadi udah sempat kesebut tuh siapa? Cutnya Dian. Iya, benar. Wih. Ngeri amat Nasionalis kamu. banget Pikri di sini. Oke. Next, ini jawabannya ya benar banget. Ini ada cutnya di. Alright. Pikra ini bos. Oh, Pikra 1. Iya, Eja 0. Oke. Next, siapa lagi nih? Kita lihat ada pahlawannya.
Nah, Ini Ci. 50.000. Ini yang ku cari. Siapa nih? Ayo. Ini yang pernah ku cari orangnya ini kemarin. Jenderal Sudirman? Salah. Fikri, stop, jangan jawab. Oke, sisa berdua, Eja dan juga Balski. Iya, aku nggak tahu siapa ini. Siapa, ayo? Iya, aku rasa sebut si Beja Bibi deh. Ini enggak ada. Beda banget kan. Bapak Habibie. Seperti itu. Oke. Pangeran Haji Pranoto bukan ya? Salah. Oh bukan ya? Apa itu bang? Gak tahu kami Apa? bang. Siapa? Oke, ya. Jadi ini adalah I Gusti Ngurah Rai. Oh, Gusti Ngurah Rai. Yang jadi nama bandara. Bandara di Bali bang. Oke, next selanjutnya. Nah, ini udah pasti tahu nih. Sudah tahu. Paling happy kalau dapat uang segini nih. Soekarno-Hatta. Iya, bener banget. Fikrai 2 skornya. Parah ya, kamu terusin jawab. Kita cepet tanggap gitu men. Ayo kalau next. Nah, Imam Bu. Pangeran Antasari. Oke, siapa? Pangeran Balski? Antasari. Pangeran Antasari. Jawabannya benar, wih, Balski. Mau aku pokoknya bersaing nih. Iya, aku masih nol tolong Aku nggak mau kalah. Nenten Peles, kuis. Udah amat, keluargaan. Lupakan. Nah, ini di pecahan 10.000 rupiah yang baru nih. Ini orang Ambon cuy, seingatku. Cuman namanya. NTT enggak sih ini? Aku nggak tahu, coba tanya beliau langsung. Tebal. Disuruh tanya namanya bukan daerahnya Ini dari Papua. Nah kan, Papua ya. daerah Papua kan. Ayo, siapa yo? Pak, nama sampean siapa? Wah, ini nggak tahu ya. Nggak tahu, Bang. Pas, oke. Jadi namanya adalah Frans Kaisipo nih. Susah namanya. Iya. Frans Kaisipo. Tuh ada namanya. Kaisipo. Ya itu. Oke, next. Oh my god, aduh. Timura. Nah, benar. Aku duluan loh Bal. Enggak. Aku duluan Bal. Gak mau aku dah. Aku duluan nih sudah. Waduh, yang mana nih yang duluan nih? Ih, kayaknya aku yang paling aneh dari sini. Udah pernah megang duit kan? Udah pernah megang duit kau. Berapa duitmu di dompet? Eja kalau habis megang duit langsung mamanya bilang, udah buat mama aja. Mama simpankan. Oke, ada lagi? Next. Track. Nah. Imam Bonjol. Lain. Ayo siapa nih? Ini 5.000. 5.000 baru. 5.000 baru. 5.000 baru. Yang lama dia yang ada Imam Bonjol. Imam Bonjol. Kalau baru nih siapa? Di Penogoro sih. Bukan dong. Siapa? Pas? Terbang. Pas. Pas deh. Ini dicari namanya. Siapa? Ini namanya gak nemu-nemu nih. Aku gak tahu bang. Serius. Gak tahu. Ih, sumpah dompet kok ada 5.000 loh. Oke, jadi namanya adalah itu. Kiai Haji Idham Khalid. Oke. Masih memimpin Fikrai dengan 2, Balski 1 dan juga Eza masih 0. Yulus. Next. Anjir. Yulus. Aduh, ini sering dijadiin nama jalan. Ini sering banget dijadiin nama Irjuanda jalan. kah? Bukan dong. Ayo siapa? Terus. Mentang-mentang mantannya setengah Juanda Iya kan. setengah Juanda disebut ini Astaga, ada gitu Siapa ya? Siapa? Ayo. Ini Balski menunggu jawaban teman-temannya. Iya itu sudah mentok betul. Oke, Sumpah, mentok, Gak tahu ya? Gak tahu bang. Oke, jawabannya ada Iskandar Dinta. Oto Iskandar Dinata. Seberang ya? Iya. Seberang kan? Otista. Nama jalan biasa Otista. Oto Iskandar Otista ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Nah, ini yang lama. Ini Saya Imam duluan, Bonjol. 3. Astaga. Persaingannya Bilang Nenten Peles kompetitif kita di sini. Nggak ada pokoknya. Nggak ada. Kita kalau udah kuis bukan satu tim kita. Anjir, aku mau jawab dah. Kau Jepang 1 nado. Balski kebiasaan. Nah ini. Nggak mau langsung sebut bang. Nah aja. Kalah gercep dia. Oke, ada lagi kuisnya. Nah, kalau ini siapa nih? Itu. Kalau ini karena stop dulu ya. Ini bukan lain uang. Fikri tadi udah nyebut 2, 3. Balski udah nyebut 1. Kalau ini
Pasti Eja yang bisa jawab. Aduh, bener banget. Termasuk pahlawan nasional juga. Pahlawan di rumah. Di rumah. Keluarga darinya enggak bisa makan. Bener banget. Big boss banget dah di rumah itu. Siapa namanya? Siapa aja namanya? Nama bapak saya itu, Bapak Zainal Arifin. Oh, Bapak Zainal Arifin. Terakhir ketemu kapan? Tadi pagi. Tadi pagi sih. Tadi ngopi pas pentingnya ngopi, lagi buka HP, lagi buka video-video lagu-lagu aja. Oh, bukan. Chatan tadi pagi juga. Oh, enggak ada sih, saya ngomong aja. Paling chatan, bangun gitu aja. Oke, bukan RRI Live Music namanya kalau kita tidak hadirkan surprise. Di pojok sana ada Oh my god. Ya, Bapak Hadi Mulyadi. Oh my god, Pak Hadi Mulyadi. Bapak. Aduh. Bukan. Oke, itu tadi challenge yang udah dikasih tentang tebak-tebakan nama pahlawan yang ada di mata uang. Dengan skor ada Fikrai dengan 3. Eja ya 1 lah karena bapaknya sendiri. Dan Balski Aku satu. You know the winner, right? Yes. Tahu kan siapa menang di sini? Yes, Bolehan. Siap. Oke, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi games yang seru banget dan juga udah dijawab sama 19 Palace. Irama yang kita dengar ini terdiri dari berbagai instrumen, alat musik yang berbeda menghasilkan berbagai suara. Namun semua terangkai membentuk nada indah ketika dimainkan bersama dan seirama. Begitulah Indonesia, terdiri dari sejuta perbedaan, berbeda suku, agama, ras, adat istiadat dan golongan. Namun hal itu pula lah yang menjadikan Indonesia kaya. Satukan segala perbedaan untuk menghasilkan harmoni Indonesia Raya. RRI Live Music. RRI Live Music di RRI Net, tonton yang Anda dengar. 19 Palace. Oke, kali ini aku pengen lanjut nanya-nanya lagi. Siap, kita tampung banyak-banyak banget. Habis udah games, lanjut lagi kita ngobrol. Nah, pandangan kalian nih sebagai musisi Samarinda, gimana sih musisi Samarinda yang lain atau dari kalian sendiri? Ya, udah seneng lah bisa dapat panggung di Samarinda sendiri. Gimana toh? Oke, yang pertama mungkin kita merasa terhormat juga nih kita bisa ada di RRI, ya kan? Kita bisa ada di sini bergabung sama abang-abang Mbak semua di sini, sebuah kehormatan bagi kami. Siap, terima kasih banyak juga udah ngasih kesempatan kami buat di sini. Tadi pertanyaannya tolong ulangi Bang, tadi salah. Terima kasih oke tuh. Iya, terima kasih kan sudah. Respect pertanyaan udah lupa, respect udah dibangun tapi lupa pertanyaannya. Gila, kacau. Benar itu. The real of bibir lebih cepat daripada otak. Betul. Bibir tuh cepat geraknya. Gimana pandangan kalian tentang musisi yang ada di Samarinda? Oke, kayaknya pribadi. Iya, pribadi ya. Ini pribadi. Bukan bawa 19 tapi bawa nama saya pribadi. Kalau untuk musisi di Samarinda itu komposisinya udah padat banget, udah matang banget. Dalam artian semua orang di Samarinda udah bisa bikin musik, udah nggak buta lagi tentang bagaimana cara mau mengolah musik itu dengan baik dan benar. Udah banyak juga yang kayak kami pendatang-pendatang kayak Leham gitu-gitu ya, kayak teman kita sendiri. Ya, itu banget dia ngebangun suatu lagu tuh kayak dari awal dia akhirnya berani tampil. Dan menurut aku Samarinda akan jadi kota seperti di Jakarta. Amin. Dan juga kita ya mungkin kalau ada yang nonton mungkin banyakin event musik sih di Samarinda. Jadi biar anak-anak muda Samarinda nggak hal-hal yang narkoba segala macam, tapi malah disalurkan buat ke musik. Betul. Terutama kita di bidang hip hop. Betul. Nah, bedanya musik kalian sama musik yang udah ada di Samarinda apa aja? Yang ada di Samarinda. Iya, bedanya sama kita. Bedanya ya lebih kayak ke genrenya sih kebanyakan. Karena kan kalau di Samarinda ini genre untuk terutama di hip hop masih rada kurang skenanya dan orang-orangnya yang bergerak di bidang itu di genre itu. Tapi kalau yang kayak popang atau metalan itu lumayan besar udah penikmat dan
pelakunya. Dan juga mungkin yang membedakan kita dengan musisi lain mungkin kita nih sebenarnya gini Bang, ini aku berbicara tentang autotune ya. Gak apa-apa ya, aku berbicara tentang autotune. Boleh. Kita tahu di Indonesia, tepatnya mungkin orang-orang di Indonesia, masalah autotune itu menjadi hal yang sensitif. Iya, tapi menurutku autotune itu bukan menjadi salah satu hal yang sensitif, tapi malah menjadi satu hal positif bagi musisi lain. Karena apa? Karena dengan adanya autotune kita bisa tahu ngepasin nadanya di mana. Bukan artian kita ngerubah suara kita jadi robot, tapi itu untuk mengkoreksi nada kita yang emang miss. Tapi emang kalau bisa dibilang itu adalah shortcut, bener itu shortcut. Itu betul. Untuk membantu kita. Tapi bukan berarti autotune itu instan. Bukan berarti autotune itu merusak gaya musik menurut saya. Karena juga orang-orang musisi sekelas Tulus, sekelas apapun itu pasti ada autotune. Tapi bedanya kita di range-nya. Kita di kepadatannya gimana. Kalau mungkin kita di rap kita mungkin agak padat sedikit. Kalau untuk musisi emang benar-benar musisi yang udah jadi itu dia pakai 1% hampir 2% doang gitu. Karena di luar negeri juga aku lihat juga udah banyak juga sih yang pakai efek-efek autotune kayak gitu. Banyak. Oke, untuk musik hip hop dari kalian sendiri, musisi lokal Samarinda, udah dapat tempat atau belum sih buat di hati masyarakat Samarinda atau juga panggung-panggung Samarinda? Justru ya, kalau untuk dari panggung stage dari 19 Palace nih, kemungkinan sudah ada, tapi masih dalam tahap perkembangan. Yang justru itu sudah kami ada rencana mau buat komunitas, yaitu tentang komunitas hip hop, itu skenanya akan bakal bertambah lagi yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Seperti itu sih. Itu berarti udah mulai dapat di hati masyarakat juga ya? Benar. Ya kita lihat dibanding sama tahun-tahun kemarin ya Bang ya. Kita udah dapat attention dengan kita kemarin contoh di Pentatonika itu lumayan banyak yang nonton. Lumayan asik juga yang menikmatin lagu kami dan kami ngerasa pride juga sih. Oh kayak gini kalau orang udah mulai tahu suara kami nih gini. Gini rasanya gitu loh. Bahkan wajar ya nggak alay ya Bang ya kayak anjir keren banget Pikrai gitu loh. Kayak aduh men. Ada bangga ya. Ada bangga gitu. Kelas. Tapi sejauh ini susah nggak sih jadi musisi di Samarinda? Khususnya aku duluan ya. Khususnya di Samarinda susah untuk orang-orang yang mau dengerin orang lain. Karena saya sendiri pun berbicara tentang musik itu banyak sering di apa ya kayak digayain sama kayak di olok-olokin lah tentang masalah musik dan ya saya tetap ngikutin apa mau saya karena kan musik itu selera masing-masing. Benar ada yang banget. suka dangdut, ada yang suka pop, ada yang suka indie, ada yang suka rap. Jadi bagi yang mau dengar musik kami 19 Palace silakan didengar. Kalau nggak ada yang mau dengar nggak usah didengar. Iya benar aku setuju banget. Setuju banget dengan itu. Ya udah kalau kamu nggak cocok sama musiknya cukup nggak usah dengerin aja. Benar. Udah. Jangan gitu. sampai mengeluarkan hal-hal yang tidak harus dikeluarkan. Betul. Benar banget. Benar. Itu jangan sampai sih. Oke. Untuk kedepannya dari 19 Palace, apa project kalian untuk kedepannya nih? Dari Balaski dulu. Sebenarnya kita bakalan ngeluarin MV baru sih. MV baru judulnya Stop Trippin'. Benar. Ya itu tadi lagunya yang basicnya rada-rada Malay gitu. Nah, kita tungguin aja. Itu mesti ditunggu sih karena konsep videonya kita berpatokan dengan beberapa grup hip hop juga yang dari luar negeri. Contohnya yang dari apa tuh Top Boys yang Top Boys ya. Top Boys, Force Pak Boys. Ya, Fast Boy. Ya, kita ngikutin itu sih konsepnya yang nantinya. Itu sih MV baru. Bisa dilihat di mana tuh biasanya? Buat dari YouTube, di YouTube channel 19 Palace. Ada di YouTube-nya di searching aja 19 Palace-nya 19 Palace. Oh, huruf. Oke. Itu kalau kamu pendengar dan juga pemirsa mau lihat di 19 Palace ada. Nah, yang belum kesampaian dari 19 Palace apa nih? Kalau dari aku ya panggung grade A. Grade A tuh ya. Gimana nih? Ya panggung raksasa. Oke. Gede dengan crowd yang gede. Dengan sound yang sangat menggelegar. Berdar. Ya pokoknya kalau beat masuk, boom, tuh satu Samarinda tuh bergetar gitu lah kalau bisa. Asli, setuju banget Bang, sumpah. Itu sih yang pengen. Itu yang pertama, state gede. Yang kedua juga yang belum kesampaian nge-reach rapper Indonesia lainnya. Apa tuh? Nge-reach tuh gimana? Nge-reach kayak bener-bener kita mau ngejangkau dia. Tapi belum kesampaian. Kemarin sempat sih udah ngejangkau beberapa musisi yang di luar. Ada di bagian Jakarta ya. Seperti Reiko, tau mungkin Reiko Bang? Yang Reiko, lagunya yang hush itu. Ya. Sama kemarin udah sempat. Sama juga Tuan 13 juga ya. Tuan 13 juga kemarin. Udah sempat nge-reach juga tapi ya mungkin belum kesampaian buat collab-nya.
benar. Oke, ya mudah-mudahan kedepannya bisa lah collab dengan Amin banget. apa ya sebetulnya senior kali ya? Senior. Benar, senior. Petuah. Oke, target buat 19 Palace kedepannya apa nih dari kalian? Dari Fikri dulu, targetnya 19 Palace bisa nyentuh di 10.000 subscriber dulu deh tahun ini. Amin. Betul. Terus lebih kayak program kerja ya. ada anunya ya. Ada targetnya ya. Ada target. Terus juga bisa didengar sama orang-orang Samarinda yang awam bahwa ini kami bawa musik kami seperti ini, dan juga bisa semakin dikenal orang juga, dan juga bisa menghasilkan lagu-lagu yang berkualitas, lagu-lagu yang memiliki makna tertentu. Dan juga jangan lupa kami terima kasih juga kepada Civilian Studio yang selalu bergandengan sama kami, di mana setiap ada produksi video selalu Civilian Visual yang bakal nge-direct, dia yang produser dan semuanya mereka yang atur. Dan kami sangat bangga sih jadi satu atap sama Civilian Studio. Itu harapan saya, mungkin lanjut ke Babang Ganteng aja. Lebih menjangkau banget sih, menjangkau ke kota-kota lain gitu loh, seperti Tenggarong, Balikpapan, Riau atau yang lainnya itu. Kayaknya Riau-nya asal sebut aja nih kayaknya. Riau-nya spontan Jauhan itu. Kayaknya Kalimantan aja dulu dah. Oh boleh, kalau di Kalimantan mungkin tahun ini bisa sih. Iya benar. Apa nih? Balikpapan tuh. Pantai BSB. Pantai BSB tuh. Kacau. Itulah. Kalau dari aku sih nggak muluk-muluk, targetnya bisa FYP TikTok aja udah syukur banar itu dah pokoknya. FYP TikTok. FYP TikTok tuh kayaknya. Kamu kalau mau FYP sound depannya ametik ketu. Nah, baru kamu tuh kasih fish eye itu nah, biar kamu melengkung hidungmu gitu nah. Itu orang-orang rame. Nah, ini kalian udah ada album atau belum nih dari 19 Palace? Kita udah ada album, udah ngeluarin 2 album. Yang pertama bukan itu album sih. itu EP. Itu mini album gitu. Mini jadi album. ada dari Balski itu judul apa namanya? Binocular Vision. Binocular Vision, sama dari Kasmal Blissful Ignorance. Sama dari Depa juga. Deva apa? Apa ya? Lupa aku itu. Pokoknya ada dari Deva. Iya. Ada. Dan juga bakal nanti ada dari Pikrai, ada dari Eja, ada dari Adnan, nanti gitu teman-teman yang lain dari semuanya nanti ada juga. Bakalan ada, masing-masingnya pasti ada. Masing-masing ada, dan juga untuk yang satu grup 19 Palace nanti bakalan ada. Bakal pasti banget kita ada itu. Bakal stop, kita gas. Terus. Kita tungguin pokoknya nanti untuk next kedepannya, semoga sukses selalu buat 19 semoga. Palace. Amin. Thank you banget, dan pendengar dan juga pemirsa RRI Net, udah selesai nih ngobrol-ngobrol barengan sama musisi Kalimantan Timur. Aku Dito pamit, ikutin terus RRI Live Music di RRI Net, tonton yang Anda dengar. Selamat malam, bye-bye. I got this feeling lonely. I got this feeling lonely, and I never going ready. And never going ready. And never going ready. You don't wanna see me. Whoa, till the day I die. You make me stuck in my head. You run in my head. You don't know I'm trying my best. You don't understand. Now I'm upset. You don't know I got a feeling for you, but you leave me. Oh no, you said I'm the one, but why you cheat me? Oh no, you go with my bro. I have to let you go. I have to let you go. I have to let you go. And now I'm feeling low. Now I'm feeling low. Now I'm feeling low. I got this feeling lonely. And I never going ready. And never going ready. And never going ready. You don't wanna see me. Whoa, till the day I die. Thank you buat teman-teman semuanya. Thank you buat RRI. See you in next event atau see you in next project. We are 19 Palace, sign out. Bye-bye. RRI Live Music.